Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami Seribu Missionaries Movement East Indonesia Channel. Dan saya, Pendeta Stanley Engka, akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Dengan bantuan kuasa Roh Kudus, kami semua dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita di pagi ini saya mengambil judul Setia Hingga Akhir. Apakah kesetiaan itu? Tetap teguh di bawah penderitaan atau kesusahan tanpa menyerah. Kemampuan untuk bertahan dalam kesusahan, pertentangan, dan tekanan. Apa kata Yesus tentang kesetiaan? Matius 10 ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus mempersiapkan murid-murid untuk keluar berkhotbah dan mengajar dalam namanya. Mereka akan mengalami penolakan, kebencian, aniaya, bahkan kematian. Ungkapan Yesus yang lain juga di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus berbicara tentang zaman akhir. Akan terjadi perang, kelaparan, gempa bumi, wabah, nabi palsu, dan akan muncul. Kita akan mengalami aniaya, penolakan, dan usaha untuk membunuh kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi, dewasa ini banyak yang sudah lama bergabung dengan tentara Kristen, tetapi berhenti bertarung. Mereka memasuki perlombaan Kristen, tetapi berhenti sebelum tiba di garis akhir. Satu kali ada seorang ibu, dia sudah lanjut usia, dan ketika dia mendengarkan tentang Yesus ketika dia dibaptiskan, dia mendengarkan bahwa Tuhan akan segera datang. Tetapi di saat dia sudah tua, dia menunggu bahwa Tuhan tidak datang-datang juga. Dan pada akhirnya dia murtad. Biarlah hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat 3 pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari hal kesetiaan ini. Yang pertama, kesetiaan membutuhkan daya tahan. Siapakah yang diselamatkan? Jelas di dalam Matius pasal 10 ayat 22 dan Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Di sana sudah menjelaskan secara rinci. Tidak semua yang dibaptiskan, tidak semua anggota jemaat, tidak semua yang memelihara sabat, tidak semua yang mengembalikan persepuluhan secara setia. Saudara-saudaraku, kenapa tidak semua? Tetapi mereka yang imannya bertahan sampai pada akhir, mereka yang akan mengalami keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran yang kedua adalah orang yang mau setia pasti mendapatkan tantangan. Tantangan terbesar datang dari godaan dunia ini. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ini kata Paulus. Jadi Demas disebutkan 3 kali dalam perjanjian baru. Dalam Kolose pasal 4 ayat 14, dia sebagai penolong setia Paulus selama Paulus berada di penjara di Roma. Ia terdaftar dalam kelompok Paulus yang disebut teman-teman sekerja di dalam Filemon pasal 24. Ia meninggalkan Paulus dan pekerjaan Tuhan karena lebih mencintai akan dunia. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Demas dari teman sekerja menjadi desertir, menjadi cacat di dalam tingkah lakunya. Ia jatuh cinta dengan dunia, penarikan dan kesenangannya. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bagaimana dengan Demas modern sekarang ini? Orang-orang muda setia saat berada di rumah. Di depan orang tua rajin beribadah. Ketika terpisah, mereka lebih mencintai akan dunia. Bagaimana pergaulan? Ada yang jatuh karena menggunakan narkoba, menggunakan alkohol,
seks bebas, bahkan sekarang kecanduan akan gamers, ya, dan juga dunia maya dan lain-lain. Itulah pergaulan yang dilakukan oleh orang-orang muda di zaman akhir ini. Bagaimana dengan orang tua? Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, dengan usaha-usaha mereka, bahkan harta mereka, dan juga posisi-posisi mereka. Di dalam Roma pasal 10 ayat 11 katakan, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, lamanya kesetiaan. Berapa lama Allah mengharapkan kesetiaan kita? Sampai pada kesudahan atau akhir. Dalam bahasa Greka, untuk kesudahan akhir, hipomene, sampai akhir zaman atau sampai mati syahid. Dan inilah yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Sebagai kesimpulan untuk renungan kita di pagi hari ini, peperangan dalam kehidupan sangat keras dan hebat. Kehidupan kita adalah satu peperangan yang tiada henti. Kita bertempur sampai titik darah penghabisan. Kita tidak berhenti sampai babak akhir berlalu. Kata Yesus, barang siapa yang setia sampai akhir akan selamat. Adakah di antara kita yang tidak lagi setia sekarang ini? Masih ada kesempatan untuk kita kembali. Kehidupan Petrus mengajarkan kita bahwa kesempatan untuk kembali setia. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi dia kembali kepada Tuhan, bertobat, bahkan dia mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai ajakan untuk kita semua, marilah kita tetap setia di dalam segala hal. Dan yang paling terutama setia dan terlibat di dalam pekerjaan pekabaran Injil. Karena Allah tidak akan menyelesaikan pekerjaannya tanpa kerjasama manusia. Demikian renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar kami memperoleh keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.